Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel saya kembali bertemu dengan saya dengan Al Fakir Ahmad Samsuri. Kali ini eh, saya akan melanjutkan bab tentang sholat qasar. Mohon maaf, udah beberapa hari ini eh, tidak membuat konten video karena eh, beberapa hari ini ya, banyak undangan atau ada beberapa undangan maulid yang harus saya hadiri, sehingga baru kali ini saya membuat konten video. Baik, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi wa barakati bidarini amin. Cabang permasalahan: orang yang berniat menempuh perjalanan dalam jarak qasar kemudian setelah berangkat ia berniat, ya, dalam perjalanan jarak qasar itu jarak jauh maksudnya, bahwa jika ia bertemu dengan seseorang ia akan pulang. Kan dia berniat nih perjalanan jauh, ya kan, jika bertemu orang dia mau pulang, ya kan, akan pulang. Dan jika akan bertemu, dan jika tidak bertemu maksudnya akan melanjutkan perjalanannya. Menurut kaul yang sahih atau pendapat yang sahih, dapat mengambil kemurahan qasar selama ia tidak bertemu dengan orang yang dimaksudnya itu. Apabila ia bertemu saja dengan orang itu, maka ia keluar dari bepergian dan berubah menjadi orang yang mukim. Ya, jadi menurut kaul yang sahih di sini, selama ia tidak bertemu dengan orang yang dimaksudnya, gitu kan, apabila bertemu dengan orang tersebut maka ia telah keluar dari perjalanan jauh, ya, ya kan, karena niat itu tadi, kalau saya pergi jauh ketemu orang saya akan keluar, ya kan, akan keluar eh, dari perjalanan jauh gitu maksudnya. Maksudnya jika ketemu orang saya akan pulang, ya. Itu misalkan saya perjalanan jauh nih, jika ketemu seorang saya akan pulang, ketemu si Pulan saya akan pulang, maka eh, perjalanan jauhnya itu menjadi batal dan dia disebut orang yang mukim, orang yang tinggal sementara di tempat tersebut. Ya, maksudnya begitu, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Seandainya ia berniat pergi ke suatu tempat tujuan, kemudian setelah berangkat ia berniat, ya, setelah berangkat ia berniat, jika ia tiba di suatu kota yang berada di tengah-tengah perjalanan ia akan mukim 4 hari atau lebih. Maka jika antara tempat berangkat dan tempat tujuan kedua mencukupi jarak qasar, jarak qasar itu sekitar 80 km atau 2 marhalah atau 16 farsak, boleh mengambil kemurahan. Jika kurang dari jarak qasar juga dapat mengambil kemurahan menurut kaul yang sahih, pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Jadi misalkan gini, ia berniat pergi ke suatu tujuan, suatu tempat, ya. Setelah ia berangkat, dalam perjalanan ia ngomong, eh, jika ia tiba di suatu kota misalkan, dia ingin di tengah dalam perjalanan itu ia ingin mukim lah 4 hari atau lebih di situ, di kota tersebut. Ya, maksudnya begitu. Jika jarak kosornya mencukupi, boleh mengambil kemurahan tersebut. Artinya sah-sah aja gitu kan, misalnya. Dan jika kurang dari jarak kosor, jadi bisa mengambil kemurahan itu, sah-sah aja gitu kan. Tetap bisa melaksanakan sholat kosor maksudnya gitu. Saya misalkan dalam perjalanan nih ke suatu tempat, misalkan Surabaya, gitu kan. Niatin nih saya nih, ya kan. Niatin jika ia tiba di suatu kota yang berada di tengah perjalanan. Ini dalam perjalanan
misalkan di Bandung lah atau di mana gitu kan, saya berhenti di situ, saya mukim dulu situ 4 hari atau lebih, maka boleh sholatnya di kosor. Dan jika kurang dari jarak kosor, maka tetap boleh melaksanakan sholat kosor, karena niatnya itu pergi menuju Surabaya, tapi mukim dulu selama 4 hari di tengah perjalanan di sebuah kota, gitu maksudnya, paham ya? Berkata Syekh Abu Suja, wa yakuna muaddiyan lis salati rubaiyah wa yanwiyal qasra ma'al ihram. Hendaklah ia menunaikan jenis salat 4 rakaat pada waktunya, dan hendaklah berniat beserta takbiratul ihram. Gitu ya. Bahwa hujah adanya sholat kosor harus merupakan sholat ada atau tunai adalah berdasarkan dalil yang telah dikemukakan di atas. Adapun tentang sholat qada, apabila sholat tertinggalnya waktu di rumah atau negerinya sendiri dan akan dikodokannya pada waktu berpergian, maka wajib menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, sebab sholat itu telah terhenti menjadi ketanggungannya dalam keadaan 4 rakaat. Maksudnya apa? Ya, ini kan sholat qasar merupakan sholat yang tunai, ya tunai harus dilaksanakan, ya dalil-dalilnya sudah ditemukan sebelumnya, ya kan. Adapun tentang sholat kodok, sholat kodok apabila sholat itu tertinggal di rumahnya, ya kan, tinggalan di rumah nih, belum sempat melaksanakan sholat, misalkan zuhur misalkan gitu, dan dikodoknya pada waktu berpergian, ya, katakan dia kemarin nggak sholat isya, atau nggak sholat, katakanlah nggak, kemarin dia nggak melaksanakan sholat asar, ya kan, mungkin ketiduran, ya kan, dia pengen kodok sholat asarnya. Nah, di mengkodok sholat asar itu pada saat hari ini dia melakukan perjalanan, ya kan, perjalanan, maka sholatnya tetap 4 rakaat, bukan 2 rakaat, tidak bisa dikosor, maksudnya gitu, ya kan. Tetap di sholat asar yang kemarin dia lakukan karena dia mungkin ketiduran sholat asarnya, ya kan, maka dia melaksanakan kodok sholat asar tersebut pada hari ini dalam perjalanan jauh misalkan, maka sholatnya itu tetap 4 rakaat, tidak bisa dikodok, maksudnya tidak bisa dikosor, ya paham ya maksudnya. Ibnu Munzir dan Imam Ahmad mendakwah adanya ijma terhadap kewajiban itmam. Itmam ini sholat dengan 4 rakaat yang sempurna maksudnya. Tetapi Al-Muzani mengatakan bahwa boleh kosor. Kalau Muzani boleh sholatnya dikodok itu boleh dikosor, ya kan? Sholat yang dikodok itu boleh dikosor menurut Al-Muzani. Al-Mawardi pula meriwayatkan satu wajah yang serupa dengan perkataan Al-Muzani, sebab yang diperhitungkan adalah waktu menjalankan kodok itu, sebagaimana apabila seseorang meninggalkan sholat pada ketika sehat, dibolehkan mengkodok sholat itu dalam waktu sakit dengan cara duduk. Ya, Al-Mawardi meriwayatkan satu pendapat ini, ya, yang seraya dengan perkataan Al-Muzani tadi. Yang dibutuhkan adalah waktu menjalankan kodok itu, ya kan, sebagaimana apabila orang itu meninggalkan sholat pada waktu sehat, ya pada waktu sehat ditinggalin sholat nih, adalah boleh mengkodoknya sholat pada waktu disakit, gitu maksud dari Al-Mawardi, ya kan. Secara duduk, yang langsung sakit secara duduk boleh dikodok, kalau lagi sehat dia mengkodok sholatnya itu pada waktu sehat secara duduk menurut Al-Mawardi. Para ulama yang mengatakan bahwa harus melaksanakan sholat secara itmam, tadi 4 rakaat secara sempurna, mereka membedakan bahwa sakit itu adalah di dalam keadaan darurat, ya. Jadi pada waktu sakit dapat dibolehkan apa yang tidak dapat dibolehkan. Nah, sakit itu boleh yang dibolehkan, apa yang tidak dapat dibolehkan pada waktu berpergian. Sebab qasar itu merupakan rukhsah atau kemurahan, ya kan.
kemudahan berkata. Buktinya seandainya ia melakukan sholat dengan berdiri kemudian tiba-tiba didatangi sakit, maka ia boleh menghabiskan sholatnya dengan duduk. Ya. Seandainya ia melakukan sholat dalam keadaan di rumah, ya, dalam perahu misalkan, kemudian perahu itu berjalan, maka ia tidak boleh melakukannya dengan kosor, ya kan? Sholat dalam keadaan di rumah itu tidak boleh dikosor, kan? Maksudnya gitu. Jika sholat yang tertinggal itu di dalam bepergian, jika sholat itu ditinggal di dalam bepergian, ia mengkodoknya di dalam bepergian. Nah, sholatnya tertinggal di bepergian, dia mengkodoknya pada saat di bepergian. Tetapi jika sholat yang tertinggal itu di rumah, apakah boleh ia mengkosor jika dalam bepergian? Nah, dalam hal ini ada dua qaul, ada dua pendapat yang paling jelas. Jika ia mengkodoknya dalam bepergian, boleh ia mengkosor. Di sini jelas ya. Ya. Salat tinggalan di rumah nih, pernah tertinggal di rumah. Ya kan? Dia mengkosor mengapa? Jika sholatnya tertinggal di rumah nih, apakah boleh ia mengkosor dalam bepergian? Ya, di sini matkul ada dua pendapat. Nah, ia mengkodoknya dalam bepergian boleh dikosor, ya kan? Pendapat pertama. Dan jika ia mengkodoknya di rumah, ia harus menyempurnakannya 4 rakaat. Lain lagi sini pendapatnya, ya kan? Kalau di rumah 4 rakaat boleh dikosor, tapi kalau bepergian boleh dikosor sholat yang tertinggal tersebut, kan? Ya kan? Maksudnya dikodoknya dengan kosor, maksudnya begitu. Kalau dalam perjalanan boleh, tapi kalau di rumah nggak boleh dikosor, harus 4 rakaat sholatnya. Yang demikian itu dianggap sahih oleh Imam Rafi'i, dianggap sahih oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Sedangkan Ibnu Rif'ah menganggap sahih akan kewajiban itmam secara mutlak, yang ini ia harus mengkodoknya 4 rakaat. Ya, lagi nih, ya. Ibnu Rif'ah menganggap sahih akan kewajiban itmam itu kan, itmam itu kan tadi sholat sempurna 4 rakaat. Secara mutlak ia harus mengkodoknya 4 rakaat, ya kan, maksudnya gitu. Seandainya ia ragu-ragu apakah sholat itu tertinggal di rumah atau di dalam bepergian, maka ia tidak boleh mengkosor. Ia ragu-ragu nih, sholat itu tertinggalnya di rumah atau di dalam bepergian, maka sholatnya tidak boleh dikosor, harus sempurna sholatnya 4 rakaat, yang 4 rakaat. Ketahuilah bahwa syarat kosor itu hendaklah ia berniat kosor, ya kan? Ya, yang niat sholat kosor ya niatnya kosor. Sebab menurut asalnya sholat itu harus disempurnakan. Maka jika tidak ada niat kosor, jadilah takbiratul ihramnya menurut asalnya itu itmam. Ya, kalau niat kosornya, kalau mau niat sholat kosor itu tidak niat kosor, ya sholatnya harus sempurna 4 rakaat. Karena nggak ada niat kosor, itu maksudnya. Pada waktu takbiratul ihram itu tadi niatnya. Paham deh ya. Juga diisyaratkan niat kosor itu hendaklah di waktu takbiratul ihram. Niat sholat kosor itu pada saat takbir, dibarengi takbiratul ihram. Sholat itu sebagaimana niat untuk sholat dan tidak disyaratkan berlangsungnya mengingat niat sebab adanya kepayahan. Memang tidak diisyaratkan harus ada kelangsungan niat, tapi diisyaratkan harus terlepas dari sesuatu yang menyelisihi kemantapan niat. Jadi seandainya ia niat kosor nih, kemudian ia niat imam pula, atau seandainya ia ragu-ragu antara kosor dan itmam, maka ia wajib itmam. Kalau dia ragu-ragu nih, niat kosor atau kemudian niat imam pula, itmam pula, 4 rakaat maksud sholatnya. Ya ragu-ragu antara kosor dengan itmam. Ya, imam itu maksudnya melaksanakan sholat 4 rakaat, maka ia wajib sholatnya 4 rakaat jadinya kalau ragu-ragu. Jika ia ragu-ragu apakah ia niat kosor atau tidak, maka ia wajib itmam, itu melaksanakan sholat 4 rakaat. Kalau ragu-ragu, sekalipun ia ingat ketika sesudah itu bahwa ia telah berniat kosor,
Sebab karena adanya keraguan itu mewajibkan ia menjadi sholatnya menjadi 4 rakaat. Ya. Ketahuilah bahwa pada sholat qashar itu diperlukan 4 syarat. 4 syarat. Pertama, niat. Niat sholat qashar sebagaimana yang disebutkan oleh musannif atau pengarang. Kedua, ia harus bepergian semenjak dari permulaan sholat hingga akhirnya. Hingga akhirnya ya. Hingga akhirnya. Kemudian maksud yang kedua, ia harus berpergian semenjak dari permulaan sholat ya hingga akhirnya. Jadi seandainya ia niat mukim di tengah-tengah sholat atau bahteranya telah tiba di tempat mukimnya, maka ia harus sholatnya 4 rakaat. Ya. Yang ketiga apa? Harus mengetahui kebolehan qashar. Jadi apabila seseorang tidak mengetahui adanya kebolehan qashar, ya kan? Sebab yang dibikin itu berarti ya bermain-main. Ya, kalau bermain-main ini, ya. Dia nggak tahu nih adanya kebolehan qashar, kemudian ia melakukan qashar. Ya, ini maka sholatnya tidak sah, kan? Sebab yang dibikin itu berarti ia bermain-main, maksudnya gitu. Yang demikian itu telah dinas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Mum. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang demikian itu wajib ia mengulangi sholatnya dengan 4 rakaat. Jadi yang ketiga ini harus mengetahui kebolehan qashar. Boleh nggak tuh sholat di qashar? Jadi apabila seorang itu tidak mengetahui adanya qashar, kebolehan untuk melaksanakan sholat secara qashar, kan, dilaksanakan dengan cara qashar, kemudian ia melakukan sholat itu secara qashar, ya kan, maka tidak sah sholatnya karena dia tuh demikian itu ia berarti bermain-main dengan sholat itu, kan. Yang keempat, orang yang akan melakukan sholat qashar itu tidak bermakmum kepada orang yang mukim atau kepada orang yang itmam atau sholat yang sempurna 4 rakaat pada sebagian sholatnya. Maka jika ia bermakmum kepada orang yang mukim atau orang yang itmam, maka ia wajib itmam. Jadi yang keempat ini orang yang akan melaksanakan sholat qashar nih, ia tidak bermakmum kepada imam ya, pada orang yang mukim, pada orang yang mukim yang tinggal di situ sementara, atau kepada orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat secara sempurna. Iya. Niat qashar tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mukim tinggal di sana, atau tidak boleh bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat. Paham lah di sini ya. Seandainya seseorang itu bermakmum kepada orang yang sholat subuh, baik dari orang yang musafir atau orang yang mukim, maka tidak boleh qashar menurut kaul yang sahih. Sebab sholat subuh itu adalah sholat yang tidak boleh qashar, ya kan? Orang bermakmum nih kepada orang yang sholat subuh, ya, baik itu orang musafir atau bukan, atau mukim atau orang yang mukim, maka tidak boleh diqashar. Sebab sholat subuh tidak boleh diqashar. Seandainya seorang itu sholat zuhur di belakang orang yang sholat Jumat, sholat zuhur di belakang orang sholat Jumat yang menurut mazhab tidak boleh diqashar dan wajib itmam, tetap 4 rakaat, baik imam Jumat itu musafir ataupun mukim. Seandainya seseorang itu niat zuhur serta dengan niat qashar di belakang, nih, niat zuhur nih, niat zuhur serta dengan niat qashar di belakang orang sholat asar serta dengan niat qashar, sah sholat. Jadi nih seandainya seseorang itu niat zuhur serta dengan niat qashar di belakang orang yang sholat asar nih, maksudnya dengan niat qashar, maka sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para ikhwafillah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat Al-Fakir Ahmad Samsuri dan kepada jamaah atau ikhwafillah yang dirahmati Allah. Dan apabila barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon kiranya para asatidz untuk meluruskannya. Akhirul kalam, nanti ada lanjutan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.